Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kita masuk di bab yang ke-15. Pada bab yang sebelumnya beliau bahas tentang satu kaidah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah tertentu. Kemudian beliau bawakan di situ beberapa dalil hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bab yang ke-15 ini beliau hanya menyebutkan dari sisi periwayatan ilmu, dari sisi ilmu periwayatan hadis, tentang hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, bahwa Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidah, 100 kecuali satu. Man ahsah dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya masuk surga. Beliau sebutkan dari sisi ilmu periwayatan hadis, kemudian beliau sebutkan makna ihsa, makna siapa yang menghitungnya masuk surga. Dan ini kita sudah bahas bab sebelumnya. Olehnya itu kita langsung berpindah ke bab yang 16. Ini berulang ya fawaidnya. Taib. Kita masuk pada bab yang ke-16. Berkata penulis rahimahullah taala, bab yang ke-16, at-tahdhiru min ba'dil masalik al-munharifati fi babil asma'i was sifat. Peringatan dari sejumlah metode yang menyimpang dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau akan sebutkan nanti beberapa penyalahgunaan. Udah, berdatangan tuh. Taib. Penyalahgunaan. Ya. Penyalahgunaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti beliau sebutkan, nanti ada yang satu nama digantung jadi jimat. Ya, itu yang terbentuk penyalahgunaan nama-nama Allah. Nah, beliau akan sebutkan di sini beberapa penyimpangan. Taib. Inna mimma yuta'akkadu mulahadhatuhu wa ri'ayatuhu wa li'inayatu bihi fima yata'allaqu bi asma'illahil husna ayya'lama anna al-khata'a fiha laysa kal khata'i fi ayyi ismin akhar. Kata beliau, dari perkara-perkara yang butuh diperhatikan, ditekankan untuk diperhatikan dan untuk dijaga, yaitu apa-apa yang terkait bi asma'illahil husna, ayya'lama, hendaknya seorang hamba mengetahui, annal khata'a fiha laisa kal khata'i fi ayyi ismin akhar, bahwa keliru di dalam nama-nama Allah, maksudnya nama-nama Allah itu tidak sama kalau kita salah atau keliru pada nama-nama yang lain. Ya, misalnya nama-nama tentang nama-nama Nabi misalnya. Kan nama Nabi banyak, Ahmad, Muhammad. Walaupun itu juga tidak boleh kita namakan Nabi dengan nama yang tidak ada dalilnya. Tapi pelanggarannya tidak begitu besar, tidak begitu ya bahaya dibanding dengan kesalahan
kelancangan, keberanian dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma nama-nama orang selain Nabi, kan begitu. Tapi kalau dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat hati-hati. Fahiya asma'ul lin rabbi, asma'ul li rabbi al-majidil wal khaliq al-azim. Karena dia adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang terpuji, mencipta dan maha agung. Wal khata'u fiha inhirafun wa dhalal. Karena kesalahpahaman dalamnya, kekeliruan di dalamnya adalah kesesatan dan penyimpangan. Ya. Ibnu Qayyim jelaskan beberapa inhiraf dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masuk semua apa yang dilakukan oleh ahlul bidah, menolaknya, menyerupakan dengan makhluk, kemudian menamakan sembahan-sembahan mereka dengan nama Allah seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin. Lata wal Uzza. Uzza dari kata aziz, Lata dari kata al-ilah. Ini termasuk inhirafat fil asma'i al-husna. Dan selainnya ya dari dan penyimpangan. Wal ghalatu fiha zaigun wa ilhad. Dan salah di dalamnya adalah bentuk penyimpangan dan bentuk kesesatan. Maka kalau begitu apa? Wa hadza yastaujibu min kulli akilin alla yatakallama fiha illa bi'ilm. Mewajibkan, mengharuskan untuk semua orang yang berakal untuk berhati-hati tidak berbicara tentang nama-nama Allah Al-Husna kecuali dengan ilmu. Paham ya? Bukan nama sembarangan ini. Nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqarriru syai'an yakhtassu biha illa bidalilin minal Qur'ani was sunnah. Jangan dia menetapkan, mengikrarkan sesuatu satupun dari nama-nama Allah itu. Dia khususkan nama Allah untuk ini. Ya. Jadi sekarang penyimpangannya bukan menentukan nama, tapi nama Allah yang jelas-jelas nama Allah dia gunakan di tempat yang salah. Nanti akan ada contoh-contohnya. Taib. Kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nabi ajarkan kita nama Allah dipakai untuk tawasul. Berdoa. Bahkan itu Allah yang perintahkan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoa dengan nama itu. Kalau itu iya. Tapi untuk yang lainnya digunakan untuk ini, zikir ini, zikir baca ini 20 kali, bangun tidur baca Ismaul Husna 33 kali. Misalnya ya, nanti akan ada contoh-contohnya. Ya. Padahal itu beliau sebutkan di kalangan awam orang Arab. Ternyata kita juga banyak. Ya, penyalahgunaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mungkin kita lebih mengerikan daripada mereka. Ya. Taib. Wa man khada fiha. Maka siapa yang larut membahas masalah ini, bighairi hadza dhallas sabil. Siapa yang ya, larut membahas, mencari-cari pembahasan ya penggunaan nama-nama Allah yang tidak ada dalilnya. Itu tadi pakai untuk zikir inilah, itulah. Ya. Bahkan ada yang menggunakan untuk pelaris jualannya lah. Ada. Ada yang taruh di dompetnya lah. Ada. Dibuka ternyata Asmaul Husna. Ya, mana ahsoha bukan itu. Ya. Makna kata Nabi man ahsoha dakhalal jannah bukan seperti itu bentuknya. Dijadikan untuk pelaris dagangan. Hah? Kalau mau dapat rezeki ya berusaha. Itu bentuk pelanggaran lain lagi. Bentuk kesyirikan. Ya. Kaifa yuramul usul ila tahqiqil usul bighairi ma ja'a bihi Rasul, Masya Allah. Bagaimana mungkin dia mau
menempuh usul, jalan, mencari jalan untuk sampai kepada apa yang diinginkan dengan cara apa yang Nabi tidak ajarkan. Bagaimana maja'abir Rasul. Ya. Lain usul ya. Usul sampai al-usul pokok, inti. Ulama mengatakan man hurimal usul, hurimal wusul. Ya. Siapa yang diharamkan ilmu usul, maka dia tidak akan mendapatkan al-wusul, tidak akan sampai ke tujuannya. Makanya segala jenis cabang ilmu ada usulnya. Akidah ada usulnya. Usul itu pokok, pondasi. Ya. Ilmu tafsir Al-Quran ada usulnya, usul tafsir. Ilmu fikih ada usulnya, usul fikih. Ilmu hadis ada usulnya, ilmu mustalah. Semua ada usulnya. Kenapa? Sebab itu untuk sampai kepada pemahaman ilmu ghayah, ilmu inti memahami Al-Quran dan Sunnah. Dengan wasailnya, dengan perantaranya. Itu tadi, bahasa Arab, usul fikih, usul tafsir. Untuk memahami kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala dan kalamnya Nabi dalam sunnah. Jelas ya? Man hurimal usul, man hurimal usul, hurimal usul. Nah ini sekarang dia bagaimana? Mau sampai ya kepada sesuatu yang dia tempuh dengan cara tidak dibenarkan oleh syariat. Nggak mungkin sampai. Mau menuju kepada Allah, pakai jalan Allah. Nggak mungkin mau menuju Allah pakai jalan syaitan. Nggak mungkin. Iya kan? Mau berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Nabi katakan saya tunggalin di telagaku. Tempuh jalannya Nabi supaya ketemu dengan Nabi, kan begitu. Nah ini mau ketemu Allah, mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ketemu dengan Nabi telaga. Jalannya bukan jalannya Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin sampai. Karena usulnya adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu usulnya. Baru usul. Ya kan? Itu usulnya. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Pahamnya sahabat. Itu usulnya. Nah, baru usul. Sampai ke tempat tujuan. Walamma khadu aqwamun, maka tatkala satu kaum larut berdalam-dalam dalam masalah fi asma'illahi. Itu khadu, maksudnya terlalu berdalam-dalam tidak ada dalilnya. Ya, sampai segitunya nama-nama Allah dijadikan pelaris dagangan lah, dijadikan pendatang rezeki lah, dijadikan zikir-zikir khusus lah agar terhindar dari bahaya. Kata beliau, siapa yang tapi tatkala satu kaum larut ya ekstrim di dalam nama-nama Allah, muqarririna umuran takhtassu bi asma'illah, mereka ikrarkan, tetapkan beberapa perkara yang khusus tentang nama-nama Allah, duna ayyakuna lahum alaiha mustanadun, tanpa ada dalilnya, tidak bersandar pada dalil, mil kitabi was sunnah, atau bil gharaib. Apa hasilnya? Karena ingin berdalam-dalam dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dalil, tanpa ada sandaran Al-Quran dan Sunnah, hasilnya kata Syekh, atau bil gharaib, mereka datangkanlah keajaiban-keajaiban. Gharaib, hal-hal yang aneh, keanehan-keanehan, wal ajaib. Nah, mereka datangkanlah hal-hal yang ajaib, aneh bin ajaib. Gharib bin ajibah. Gharaib wal ajaib. Aneh dan ajaib. Di hadzal bab. Ya. Allah alam mungkin dengar gurunya yang sesatkan dia dari ya, sembarang orang dengar. Tidak ada dalil. Ikut-ikutan banyak orang. Pakai zikir ini, zikir itu. Ya. Wa ka'annahum lam yash'uru bi hurmati hadhil asma'il azim wa azimi sya'niha wa khuturatil khawdi fiha bila bayyinatin
wala mustanadin wallahul musta'an. Seakan-akan mereka tidak tahu tentang tentang kemuliaan, hurmah, kehormatan nama-nama Allah ini. Tidak peduli dia. Iya. Tidak ada hati-hatinya. Ahlus Sunnah berhati-hati tentang nama-nama Allah. Masalahnya ini satu yang memiliki kemuliaan, hurmah, kehormatan. Sudah Syekh jelaskan, kalau salah dalam nama-nama yang lain, bukan nama Allah, tidak apa-apa. Nama manusia kita salah, tidak ada masalah. Salah panggil, tidak ada masalah. Salah sebut nama, tidak ada masalah. Tapi kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala berbahaya. Punya hurmah. Punya kehormatan. Mereka seakan-akan tidak tahu tentang keagungan dan bahaya larut berdalam-dalam membahas tentang nama-nama Allah bila bayyinah, tanpa ada dalil dan bukti sandaran yang nyata dari dalil. Wallahul musta'an. Maka kata beliau, wala ba'as minal isyarah huna. Maka tidak mengapa di sini saya sebutkan beberapa penyalahgunaan. Penyalahgunaan nama-nama Allah. Ila syai'in min hadhil mukhalafat. Tidak apa-apa di sini saya sebutkan, kata beliau, beberapa penyimpangan dan penyalahgunaan nama-nama Allah. Liyakunal muslimu minha ala hadarin. Apa tujuannya beliau sebutkan? Supaya seorang muslim itu berhati-hati. Jangan ikuti mereka ini. Iya. Bukan untuk dilakukan, untuk diikuti, bukan. Supaya kita berhati-hati. Lebih hati-hati lagi. Tidak sembarangan dalam menentukan ya penggunaan nama-nama Allah di sini, di sini, di sini. Tidak dalilnya. Fi haytatin lidinihi wa ta'zimin li asma'i rabbihi wa mura'atin li hurmatiha wa ihtiramiha. Supaya dia berhati-hati. Ya. Ekstra hati-hati di dalam agamanya dan di dalam membesar mengagungkan nama-nama Arabnya dan memperhatikan kehormatan dan kemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai boleh sebutkan ya, beberapa bentuk. Famin dzalikum, di antara penyalahgunaan nama-nama Allah, nusyratun, satu selebaran, iya, tuwazza'u fil aunah al-akhirah. Ada selebaran yang disebar di waktu-waktu terakhir ini, belakangan ini beliau maksudnya. Ya mungkin di Arab Saudi sana. Jadi ada selebaran disebar. Enggak tahu siapa yang sebarkan. Isinya apa? Darajat bainal awam wal juhal. Yang selebaran ini tersebar di kalangan awam dan orang-orang bodoh. Ya, selebaran. Apalagi dulu kita masih tempuh ini. Dulu belum ada sosial media, dulu ada buletin-buletin Jumat. Ya, sebelum Jumat sudah sebarkan dia selebaran-selebaran itu. Habis Jumat dibaca. Di bawahnya diingatkan, jangan baca ketika khotib lagi ceramah. Ada yang baca, sahabat suruh kau bagi sebelum Jumat. Ada tetap ada yang baca. Ceramah di sana dia baca selebaran buletinnya. Ya, yang jelas selebaran lah tersebar. Yaz'umu katibuha, yang penulisnya menyangka anna asma Allahil husna likullismin minha khasiyat. Likullismin minha khasiyatun syifaiyah limaradin muayyan. Penulisnya menyangka bahwa di antara nama-nama Allah atau di setiap nama-nama Allah ada sisi kesembuhan, ya, ada sisi pengobatan khusus, khasiyatun syifaiyah. Ada kalau nama ini, kalau misalnya lagi rabun-rabun matanya, ya, mau melihat diobati matanya, misalnya nama Allah Al-Basir yang Maha Melihat, begitu-begitu. Ada nama-nama khusus ini untuk pengobatan khusus. Di situ sudah tulis di selebaran itu. Kalau sakit perut, baca ini berulang-ulang nama Allah ini. Mau punya anak, nggak bisa punya anak, baca ini.
Ada. Ternyata nama-nama Allah. Tidak ada burhan, tidak dalil, wala bayyinah. Tidak dari Nabi SAW, dari para sahabat. Ya. Mungkin tidak juga dalam hadis yang lemah, tidak ada juga. Apalagi yang sahih. Ya. Fali amrodil ain ismun. Contoh, untuk penyakit ain, nama Allah. Tahu penyakit ain ya? Penyakit ain itu penyakit hasad ya, yang ditunggangi oleh syaitan melalui pandangan mata. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Penyakit ain ini hak. Jadi dia memandang sesuatu nikmat yang ada pada manusia, orang lain dengan pandangan yang hasad. Ya, maka syaitan menunggangi itu. Kadang orang itu sakit tiba-tiba, ya, terganggu, ya, dan seterusnya. Ini ada penyakit ain. Nah, orang Arab khususnya mereka itu sangat-sangat takut dengan ain. Luar biasa takutnya ini. Luar biasa. Ini teman-teman yang pernah di Yaman itu tahu ya. Takutnya mereka dengan ain. Makanya di depan rumahnya, di belakang mobilnya, kenapa ada tulisan Masya Allahu Tabarakallahu? Kenapa? Coba. Mungkin antum melihat ini sering di mobil, tapi di sana orang Arab di rumahnya ada, depannya. Kan takutnya ain, supaya kalau lihat rumahnya, bagusnya rumah ini, pasti dia baca Masya Allahu Tabarakallahu. Karena ada terus di luas, besar. Makanya orang Arab itu kalau antum ke sana, yang kami lihat ya di Yaman dan di Arab Saudi juga, itu dari luar itu mereka tidak mau kasih cantik-cantik rumahnya. Beda dengan kita kan, kita dari luar sudah wow. Mereka tidak, tapi antum masuk di dalam kayak istana. Takutnya ain. Sakit sampai seperti itunya mereka. Di luar paling kayak tanah liat, semen-semen biasa. Masuk di dalam, luar biasa. Kayak istana. Ternyata begitu. Ya. Kita ya luar dalam dikasih bagus. Ya. Taib. Jadi untuk penyakit ain kata beliau, di situ dia tulis ada satu nama khusus. Ya, mungkin dibaca zikir ulang-ulang. Ya. Wali amrodil udhun ismun, untuk sakit telinga. Ada juga. Nah, mungkin telinganya tidak mendengar sebelah. Ya, ada suara dengung, lain-lain telinganya sebelah. Ada nama dari nama-nama Allah. Nah, ini kan keanehan ini, kok bisa? Dari mana kau dapat? Ya. Wali amrodil idham ismun, sakit tulang. Oh, ada juga. Mungkin apakah seleo, saraf terjepit, apalah. Pokoknya yang encok-encok. Ada juga nama. Misalnya mau diapa, ditempel. Diapain gini-gini. Lebih parah lagi kita. Kalau kita ya subhanallah. Terus di kertas, dibakar, dicelup, diminum. Luar biasa. Dulu kita kecil, luar biasa, ada. Saya heran kenapa ini Al-Quran setiap di tengahnya wal yatalattaf al-kahfi merah hilang, digunting. Nggak pernah lihat? Oh, biasanya orang-orang Bugis ini biasa. Ditanya kenapa? Ternyata itu wal yatalattaf. Cetakan Indonesia itu merah. Nanti kalau sekarang saya jarang lihat lagi. Dulu ada merah. Digunting itu wal yatalattafnya. Di mana? Dibakar, dicelup di dalam air, diminum. Supaya apa nak? Pintar mengaji. Astagfirullah. Pintar mengaji, belajar Iqra. Bukan melihat talataf dibakar, dicelup, diminum airnya. Tidak ada hubungannya. Biar kau minum 1 galon itu talataf airnya. Tidak belajar Iqra. Anda bisa mengaji. Taib. Banyak macam-macam. Makanya yang bilang goroib, ajaib. Ya. Seakan-akan ini makna ahsoha dakhalal jannah. Itu maknanya. Bukan seperti itu maknanya. Wali amrodi ro'as ismun. Untuk sakit kepala juga ada nama. Sakit kepala. Oh, ada nama khusus. Nama Allah. Wahakadha. Dan seterusnya.
Wa haddada li tilkal amradi a'dadan muayyanatan min tilkal asma. Mereka batasi, tentukan untuk penyakit-penyakit itu dengan penentuan-penentuan tertentu, batas-batasan tertentu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ini jelas tidak ada buruhan, tidak ada dalil. Apakah Nabi dan para sahabat tidak pernah tertimpa sakit kepala? Tidak pernah demam? Mereka juga sakit. Bahkan Nabi meninggal itu dalam keadaan panas badannya. Sampai diminta oleh Aisyah mendatangkan air. Beliau celupkan tangannya ke dalam keadaan sakaratul maut. Lagi demam. Nah ada Asmaul Husna dipakai untuk itu. Sampai beliau mengatakan, wah ro'sa, sakit kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Mana ada Asmaul Husna di situ? Beliau yang paling tahu tentang penggunaan Asmaul Husna itu untuk apa? Iya kan? Tidak ada nama dipakai nama di situ oleh Nabi sallallahu. Ya. Wa hadza minal batil. Ini dari kebatilan. Dari kebatilan alladzi ma anzalallahu bihi min sultan, yang tidak ada Allah turunkan hujjah padanya. Dibuat-buat orang, enggak tahu dari turun temurun mungkin, ya. Dengar-dengar orang. Dan ini kalau penulisnya tidak bertobat, dosa jariah dia dapat. Yang penulis tadi yang tulis selebaran itu, kalau tidak bertobat dia meninggal, orang amalkan bid'ah ini, dosa jariah. Jelas. Dosa jariah. Dalam hadits Nabi, man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membuat contoh yang jelek diikuti oleh orang, maka untuk dia dosanya yang amalkan tanpa mengurangi dosa itu. Dan dapat juga dosanya. Dan dosa yang mengamalkannya. Jelas ya? Wala qamat alaihi hujjatun wala burhan. Tidak tegak padanya hujjah dan penjelasan. Bal laisa fil adkaril masyru'ah waruqal ma'thurah illa ma huwa jumlatun tammah. Masya Allah. Bahkan tidak ada zikir-zikir dalam syariat yang disyariatkan dan ruqyah-ruqyah yang ada asarnya yang diamalkan kecuali kalimat sempurna. Betul tidak? Adakah zikir pernah dengar Allah, Allah, Allah begitu? Atau Rahman, Rahman, Rahman? Hah? Ada? Ada zikir yang Nabi ajarkan kita tentang dengan menggunakan nama-nama Allah dengan satu kata nama saja? Yang ada astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu kalimat sempurna. Tapi Allah, Allah, alim, 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 alim. Al-Aziz, Al-Aziz. Nanti lewat Aziz kenapa kok? Bukan kau Al-Aziz dipanggil. Hah? Tidak ada. Jumlah tamah, sempurna, baru ada zikir. Itu pun kalimat sempurna, dilihat lagi. Adakah tuntunan dari Nabi? Ini sudah cuma potongan kata, nama, satu, tidak jumlah sempurna, tidak lagi contohnya. Ada lagi yang lebih parah, ikhwan. Bukan lagi lafaz jalalah, sudah hilang. Huwa mami, huwa, huwa. Huwa, 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 huwa. Ada lagi lebih parah, hu. Wah, lebih ma'rifah lagi nih ya. Lebih hebat lagi nih ya. Hu. Bah. Dia satu kali bernapas tanya, napas, hu. Iya begitu, satu kali napas banyak hu keluar. Sampai mereka buat hadis palsu. Zikirlah dengan nama Allah sampai kamu dikatakan gila. Memang itu mereka mau dikatakan orang gila, memang itu dia cari. Ada hadisnya memang. Uzkurullah hatta yuqalu innaka majnun. Dibuat-buat bahwa zikirlah kepada Allah sampai orang mengatakan kamu gila. Memang. Seperti orang gila. Taib. Jadi jumlah tamah sempurna. Coba lihat lihat zikir-zikir. Subhanallah, alhamdulillah, kalimat. Ada maknanya. Maha suci Allah, Allah maha besar. Ya. Walaysa fiha tikrarun lil ismi bihadhi tariqah al-maz'umah fi tilka nusyra. Bukan diulang-ulang katanya, laisa fiha tikrar. Al-alim, 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 ar-rahman, ar-rahman, ar-rahman. Mungkin kalau supaya banyak uangnya supaya dapat rezeki, ar-razzaq, ar-razzaq, kerja kok kalau mau rezeki. Masa ar-razzaq, ar-razzaq muncul uang? Apa? Mau dapat rezeki dengan menyebut nama itu? Tidak bisa. Tidak ada sebab akibat, tidak ada. Tidak ada.
Itulah hikmahnya kenapa kita diminta ya berdoa dengan nama Allah dengan cocok dengan permintaan. Berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang tidak ada dalilnya. Jelas ya? Wa qad irtakaba bihadzal amal jinayatain. Maka perbuatan ini di dalamnya terdapat dua kekurang ajaran, jinayah, dua bentuk pelanggaran. Jinayah itu artinya lancang, kurang ajar begitu. Nah, dua bentuk jinayah yang dilakukan. Apa jinayah yang pertama? Apa kelancangan yang pertama? Keberanian yang pertama? Al-awwal, idkhalun nasi fi hadzal amal al-muhdats ghairul masyru'. Memasukkan manusia, mengajak manusia pada amalan yang bid'ah ini yang tidak disyariatkan, menyesatkan manusia. Apalagi dia dapat orang yang sudah putus asa dari cari rezeki. Wah, ini jalan pintas dapat rezeki. Hah? Cepat ininya, cuma dikir-dikir dapat. Nah, ada orang yang dapat stres lagi banyak masalah hidupnya. Wah, ini cocok ini kayaknya. Ya. Jadi dia mengajak manusia, masukkan manusia dalam kesesatan. Kedua, syughlun nasi anil adhkaril ma'thurah warruqal masyru'ah fil kitab was sunnah. Kedua, pelanggaran kedua, dia sibukkan manusia ya, yaitu membuat manusia meninggalkan zikir-zikir yang disyariatkan. Paham maksudnya? Ketika dia datangkan zikir-zikir yang tidak masyru'ah, tidak ada contoh, berarti secara tidak langsung kamu sembunyikan atau kamu halangi manusia dari zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi. Kamu palingkan mereka ke situ sehingga mereka meninggalkan yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Menjadi ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh mereka ini. Ditulis di situ. Ternyata Asmaul Husna. Jelas ya? Taib. Itu diantara bentuk. Bentuk lain. Kedua, wa minal akhta fi hadzal bab, dari contoh kesalahan dan keserampangan penyalahgunaan nama-nama Allah dalam pembahasan ini, ja'alu ba'dihim asma Allahil husna ta'alika wa huruzan tu'allaku ala sayyarati aw fil buyuti ligordil hifdi wal wiqayati minal aini awil hasadi aw nahwi dzalik. Nah, di antara bentuk penyalahgunaan, penyimpangan nama-nama Allah, sebagian orang menjadikan nama-nama Allah gantungan atau tali. Terus dia gantung di mobilnya. Ah, ini paling banyak. Mati kok. Di mobil toh, bahkan Allah di mobil. Sedikit kecil kemungkinan kalau itu tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Kenapa Asmaul Husna kok gantung di situ? Coba kira-kira. Kenapa bukan mainan? Kenapa nama Allah? Kenapa mesti nama Allah? Pasti ada i'tiqadnya. Pasti ada tendensi tertentu. Kenapa? Nama Allah, Allah lagi, subhanallah. Lafzul jalalah digantung. Ya. Sama juga kalau dia tulis di belakang kacanya, sama. Ada beberapa mobil kita lihat ini. Di belakang, bahkan ada ayat kursi. Ada. Ya subhanallah, itu kalam-kalam Allah tidak untuk dibegitukan. Karena kan tidak ada kehormatan untuk kalam-kalam Allah. Dipajang begitu. Apalagi kalau mobilnya itu, subhanallah, dia pakai diparkir di tempat maksiat, kira-kira bagaimana dari pandangannya? Dia parkir di tempat maksiat, parkir di situ. Tempatnya maksiat, tempatnya ikhtilat. Nama-nama Allah di situ, ayatul kursi di situ. Subhanallah. Tidak ada kehormatan kalam-kalam Allah. Padahal untuk dibaca. Taib. Dia gantung di mobil, sayyarat. Au fil buyut, di rumah-rumah. Untuk apa? Ligordil hifdi, untuk maksud gord, tendensi, tujuan, penjagaan dan perlindungan minal ain,
penyakit ain, hasad, itu tadi yang saya bilang, ain ya, atau selainnya. Supaya tidak celaka, ya, supaya aman. Ya, digantung di mobil, digantung di rumah. Masya Allah. Wahada amalun la yushra'u. Amal ini jelas tidak disyariatkan. Id laisa fi adillatil kitabi was sunnati ma yadullu ala masyru'iyyatihi, karena tidak ada dalil penunjukannya dalam Al-Quran dan Sunnah akan disyariatkannya hal tersebut. Kalau itu disyariatkan, maka para sahabat sudah mendahului kita dalam hal itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kaidah kita mudah, kata beliau. Seandainya itu baik, maka sahabat sudah mendahului kita dalam hal itu. Itu saja beragama, mudah. Kalau itu amalan, kalau itu ketaatan, kebaikan, pasti sahabat sudah dahulu. Apa sih yang kita amalkan, mereka tidak amalkan? Apa kira-kira kebaikan yang ada di kita amalkan, mereka tidak amalkan? Mereka disebut dengan as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Mereka sabiqun. Terdahulu dalam segala kebaikan. Ya. Baik. Makanya jalan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Ya kan? Sudah dicontoh oleh para sahabat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, jangan coba-coba jalan ambil jalan selain jalannya sahabat. Dia sudah contohkan cara beragama yang benar. Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin. Dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami akan palingkan dia dari kesesatannya. Nuslihi jahannam, masuk ke dalam neraka. Taib, bal dallatin nusus, bahkan yang ada dalilnya, nas-nas menunjukkan bahwa ala man'i, iya, mimithli hadhil a'mal, bahkan justru yang ada adalah dalilnya melarang perbuatan-perbuatan seperti itu. Fi mithli qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sabda Nabi, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, walaupun itu nama-nama Allah, dia gantungkan dengan tujuan menolak bala, menolak penyakit, atau mendatangkan kesembuhan, mendatangkan rezeki. Tamimah. Sekarang orang kebal-kebal apa? Tidak ada yang kebal. Fala atammallahu la, Allah tidak akan sempurnakan hidupnya. Sengsara hidupnya. Justru dia cari ketenangan. Dengan itu ternyata mendapatkan ketidaktenangan. Karena hatinya, kenapa kata para ulama? Karena hatinya selalu terkait dengan selain Allah. Dia sudah terlanjur meyakini ada yang mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya selain Allah. Makanya tidak tenang. Iya kan? Tidak tenang. Fala atammallahu lah. Tidak akan disempurnakan untuknya. Berantakan kehidupannya. Rahu Ahmad wa ghairu wa nahu minal ahadis. Taib. Ini diantara penyimpangan. Penyimpangan lain. Penyalahgunaan yang lain. Wa minal akhta. Fi hadzal babi ja'alul asmail husna fi lauhatil jamaliyah. Lain lagi nih. Ini lebih. Ini ada juga, ada banyak kita. Yaitu sebahagian menjadikan nama-nama Allah di bingkai kayu. Lauhah kayu, jamaliyah, bingkai. Tapi yang besar. Sudah pasti di mana ini? Sudah pasti ya, sudah jelas. Di mana dipasang kira-kira? Di rumah. Ada ya? Lauhah jamaliyah, lauhah fil jaulah. Lauhatin jamaliyah wa manadhirah haitiyah. Ya, pajangan-pajangan tembok. Ada juga yang tidak pakai bingkai, langsung di tembok dia tulis. Ada. Ada juga yang begini, tapi ada juga di bingkai. Bahkan bentuk lukisan, ya. Untuk apa? Tuzayyanu bihal jidron. Tuzayyanu bihal jidron, untuk menghiasi tembok jidron, jidar. Ini di masjid-masjid, biasa di masjid. Allahul musta'an. Asmaul husna, full asmaul husna. Orang sholat, Allahu Akbar, Al-Alim,
Alah sapi. Belum lagi warna-warnanya, belum. Subhanallah, hanya Allah, kepada Allah kita mengadu. Nabi SAW dipasangkan kain di depannya, kain tidak bertulis apa-apa, cuma kain yang bercorak. Nabi terganggu. Setelah sholat kata Nabi SAW, ya Aisyah, akhirihi anni, ambil kain ini, ganti dengan kain yang polos. Fa innaha alhatni anifan min solati, an solati. Karena dia tadi melelehkan aku dari sholat. Baru bergambar sedikit bercorak, Nabi sudah terganggu. Kita luar biasa, santai saja. Warna-warni kayak pelangi di depan. Hah? Ditulis-tulis lagi. Ya, subhanallah, nama Allah itu bukan nama orang, itu bukan nama Allah. Itu tadi Syekh mengatakan kayak tidak ada kehormatan lagi nama-nama Allah. Tidak ada, justru terhinakan. Ya. Tujammalu bihal majalis bi ashkalil muzakhrafah. Dia hiasi dengannya majelis-majelis. Ya. Indah seperti itu. Muzakhrafah yang dihiasi. Wa khututin munammakah. Dengan garis-garis yang bercorak. Ya. Garis-garis, khutut. Pokoknya kacau. Ya. Bihaitsu yakunu atharuha ala man yaraha madhul lauhah. Tujuannya apa? Kata beliau. Salah satu tujuannya, ya, pengaruhnya agar orang yang melihatnya memuji lukisan itu, memuji masya Allah bagusnya. Itu saja. Tentu itu. Min haitsu jamalu khatiha, dipuji dari sisi bagusnya tulisannya, bagusnya gambarnya. Wa husnu zakhrafatiha, bagusnya hiasan dindingnya. Wa anaqatu manzariha, untuk menghiasi pandangan-pandangan manusia. Enak terlihat begitu. Hah? Subhanallah. Wa amma ta'thiruha 'alal qulubi quwwatan fil iman wa salahan fil a'mal fa huwa amrun akhar la yatahaqqaqu bimithli hadzal amal ghairu masyru'. Adapun untuk asar-asar pengaruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk hati, menambah keimanan, iya, memperbaiki amalan manusia. Kan dari situ, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah As-Sami', maka dia tidak menggunjing orang, dia tidak menceritakan keburukan orang karena dia yakin Allah As-Sami'. Ini pengaruh dalam kehidupan. Kalau pengaruh-pengaruh seperti ini bukan dengan cara begitu kata Syekh. Ya, kalau mau diambil pelajaran berpengaruh dalam hati sehingga melahirkan amalan yang besar, amalan ketaatan. Bukan seperti itu caranya, dipajang. Ya. Nah, ini diantara bentuk kesalahan. Diantara bentuk kesalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa minal akhta'i fi hadzal bab. Satu lagi kita ambil. Wa minal akhta'i fi hadzal bab dhannu ba'dihim anna ihsa'a asma Allah ihsa'a asma'illahil waridi fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidah man ahsa dakhala jannah yakunu bija'aliha, ya, wirdan yaumiyan yaqra'uhu marratan idza asbaha wa marratan idza amsa. Ini tadi. Di antara penyalahgunaan nama-nama Allah dalam bab ini, sangkaan sebagian orang, ya, bahwa makna ihsa dalam hadis, kata Nabi, siapa yang mengihsa nama Allah itu 99 itu masuk surga. Sebagiannya menyangka bahwa makna ihsa itu adalah menjadikannya wirdan yaumiyan, wirid hariannya, zikir pagi petangnya, yang dia baca sekali marrotan idza asbaha, baca sekali ketika pagi, wa marrotan idza amsa, baca sekali lagi ketika petang, sore, maghrib, malam. Ada ini ya? Ada. Ya, ternyata nama-nama Allah, misalnya Ar-Rahman 10 kali, misalnya setelah itu pindah lagi Al-Sami', Al-Alim dan seterusnya 15 kali. Ada yang seperti ini. Ini juga termasuk penyalahgunaan. Ya. Au yaqra'uhu adbaru shalawatil maktubah. Nah, ya, ini banyak. Atau dia baca di belakang atau di selepas salat 5 waktu. Ya. Ada ya? Sebelum berdoa,
Zikir-zikir dulu, ada nama-nama Allah khusus. Ya, mungkin subuh lain, duhur lain. Warubama karrara, warubama karrara ba'duhum, warubama karrara ba'duhum al-ismal wahida asyaratil marrat au mi'atil marrat. Ya. Sebagian mereka mungkin ada yang mengulangnya 10 kali atau 100 kali bahkan. Mi'atal marrat, ya, 100 kali. Ada yang mengulang 10 kali satu nama, ada yang mengulang sampai 100 kali. Sampai 100 kali. Terus dia ulang-ulang. Ya. Masya Allah ya, ini Syekh Hafizahullah. Berarti ada yang beliau lihat seperti ini. Ya, di Saudi sana beliau tinggal ya, di Madinah. Mungkin ada. Apalagi kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu bermacam-macam bentuk manusia di sana. Ya, semua ada. Ada yang sholat goyang, ada yang tidak bersedekap seperti ini, ada. Ya, macam-macam modelnya orang di sana. Semua ada. Ya. Taib. Ini ada yang seperti ini disebutkan. Kata beliau terakhir, wa kullu hadza amalun muhdatsun la dalila ala masyru'iyatihi. Ini semua amalan yang muhdas, bid'ah, diada-adakan yang tidak dalilnya akan pensyariatannya. Wa qad sabaqa bayanu annal ihsa alaha yakunu bihifdhiha wa fahmi ma'aniha wa du'aullahi wa du'a Allahi biha wa du'a al-ibadati wa du'a al-mas'alah. Kata beliau telah berlalu bahwa ihsa di sini, ya, makna hadis ihsa yaitu menghafalnya, 1. Wa fahmi ma'aniha, 2. Memahami maknanya, ya, mentadaburi maknanya, ya. Wa du'a illahi biha, dan dengan berdoa kepada Allah dengannya, ya, doa ibadah wa doa mas'alah. Doa ibadahkah atau doa masalah? Doa meminta. Sudah kita jelaskan di pendahuluannya. Jelas ya? Taib. Ini masih ada beberapa bentuk penyalahgunaan yang lain, insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.